Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini KPK kembali akan menyampaikan pengumuman sekaligus melakukan penahanan ya terhadap para tersangka yang ditemukan dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2008 sampai 2013 dan juga dugaan penerimaan gratifikasi. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada rekan-rekan semuanya bahwa proses penyidikan ini telah dilakukan dan hari ini penyidik menyatakan cukup begitu proses penyidikannya sehingga kemudian dilakukan upaya paksa terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan, Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan poin-poin dari penanganan perkara ini, dari mulai konstruksi perkara, kemudian pasal dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Berikutnya nanti kami silahkan teman-teman untuk bertanya terkait dengan penanganan perkara ini ya. Jadi kita fokuskan khusus untuk penanganan perkara yang kami umumkan tersangkanya dan juga penahanan pada sore hari ini. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, segenap anak bangsa dimanapun berada yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan pointers terkait dengan penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Tasikmalaya, pada kesempatan hari ini, tentu kita masih segar dalam ingatan kita bahwa kemarin tanggal 22 Desember 2021 kita baru saja memperingati Hari Ibu. Karenanya saya mengucapkan dan menyampaikan selamat Hari Ibu tahun 2021. Kita ada karena tentu adalah jasa daripada seorang ibu. Ya, perempuan berdaya, Indonesia maju. Itu kira-kira tema yang diangkat di tahun 2021. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kota Banjar, periode tahun 2008 sampai dengan 2013 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Rekan-rekan yang saya hormati, KPK terus bekerja keras dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. Berbagai tindakan dilakukan dalam rangka membersihkan dan membebaskan negara Kesatuan Indonesia dari lilitan dan belitan perkara-perkara korupsi. Sore hari ini, sebagaimana rekan-rekan lihat di belakang kami, ada 2 orang tersangka dalam kaitan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjar tahun 2008 sampai dengan 2013 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Perkara ini diawali dengan adanya laporan masyarakat yang kemudian dilakukan pengumpulan data dan informasi serta dilakukan upaya penyelidikan mendalam sehingga kita dapat menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita yakini telah terjadi suatu peristiwa pidana dan dilakukan oleh 2 orang tersangka atas nama HS, Wali Kota Banjar periode 2003 sampai dengan 2008 dan periode 2008 sampai dengan 2013.
bersama-sama dengan RW swasta Direktur CP Prima. Adapun konstruksi dan uraian perkara tersebut sebagai berikut. Tersangka RW sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan tersangka HS selaku Wali Kota Banjar periode 2008-2013. Sebagai kewujud kedekatan tersebut, diduga sejak awal telah ada peran aktif dari HS, diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi RW untuk mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank, sehingga RW bisa mendapatkan beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR PKP, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman di Kota Banjar. Di antara tahun 2012 sampai dengan 2014, RW dengan beberapa perusahaannya mengerjakan setidaknya 15 paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPR PKP Kota Banjar dengan total nilai proyek sebesar 23,7 miliar. Dan sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh HS, maka RW memberikan fee proyek antara 5 sampai dengan 8% dari nilai proyek untuk HS. Pada sekitar Juli 2013, HS diduga memerintahkan RW melakukan peminjaman uang ke salah satu bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekitar 4,3 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi HS dan keluarganya, sedangkan untuk cicilan pelunasannya tetap menjadikan kewajiban daripada RW. Rekan-rekan yang saya hormati, selanjutnya RW juga diduga beberapa kali memberikan fasilitas pada HS dan keluarganya, di antaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE, Stasiun Pengisian dan Pengangkutan LPG di Kota Banjar. Selain itu, RW juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional rumah sakit swasta yang didirikan oleh HS. Selama masa kepemimpinan HS sebagai Wali Kota Banjar tahun 2008 sampai dengan 2013, diduga telah banyak menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di pemerintahan Kota Banjar. Saat ini, tim penyidik masih terus melakukan perhitungan jumlah nilai penerimaan gratifikasi yang dimaksud. Atas perbuatan para tersangka, terhadap tersangka RW disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan kepada HS disangkakan berdasarkan bukti yang cukup, disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B besar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, sekurang-kurangnya 127 saksi, dan telah melakukan penyelesaian perkara. Tim penyidik juga melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka untuk selama 20 hari pertama, dimulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022. Saudara tersangka RW ditempatkan di Rumah Tahanan Negara KPK Kapling C1, sedangkan tersangka HS di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
Kita paham saat ini pandemi COVID masih menjadi perhatian kita semua, karenanya untuk 2 tersangka kita lakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan dimaksud. Beberapa kejadian tindak korupsi yang sudah diungkap oleh KPK dan hari ini adalah menambah catatan kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa setidaknya sejak berdirinya KPK sampai dengan sekarang kurang lebih 1.374 tersangka tindak korupsi. Hanya 142 kota. Itu saya kira rekan-rekan bisa pemberitaan kita. Selanjutnya kami dari KPK dan segenap insan KPK terus berharap dukungan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sehingga suatu saat yang tidak begitu lama, Indonesia bisa mewujudkan mimpinya bebas dan bersih dari korupsi. Kami juga menyampaikan bahwa kepada penyelenggara negara, dimanapun rekan-rekan melaksanakan tugas, tetaplah teguh komitmen dan integritas untuk membangun terus budaya anti korupsi. Baru saja kita melaksanakan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Saya kira ini perlu kita terus gelorakan, terus kita upayakan, sehingga Indonesia bebas dari praktek-praktek korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Pada prinsipnya bahwa KPK mengumumkan 2 orang tersangka, yaitu HS dan RW, dan kemudian dilakukan penahanan selama 20 hari pertama sampai nanti 11 Januari 2022. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. 1 di belakang. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, ada yang mau saya tanyakan. Tadi kan penjelasan Pak Ketua terkait bahwa ditemukan dari paparan kronologis, ya, itu ada kaitan soal penerimaan fee bahkan gratifikasi dari sejumlah para kontraktor yang ikut dalam proyek di Dinas PUPR. Nah, sebelumnya saya cukup intens memantau pemeriksaan para saksi atau para terperiksa ini. Ada Suryama, Kabiro Keuangan, ada Feni Fahrudin sebagai mantan Kadis PUPR 2 periode juga. Terus ada 3 orang, 1 kepala bidang pemendaharaan dan pembelanja langsung 2 orang, tapi di periode yang saat ini, apakah KPK juga akan melakukan pengembangan adanya dugaan proyek yang sama yang dilakukan oleh wali kota periode ini, yang tak lain adalah istri dari HS. Ya, artinya kalau jadi saya melihat fakta di lapangan, artinya pandangan mata saja, apa memang ada kaitannya pengembangan ke arah dugaan markup tadi di periode yang saat ini yang dijabat oleh istri dari tersangka HS ini, yaitu AUS. Terima kasih, itu dulu. Baik, ada lagi? Oke, silakan Mas Chandra. Saya Chandra Pak dari medcom.id. Mau nanya, ini kan kasus diumumin pertama kali pada 2020, kok baru ditahan sekarang? Apakah memang ada kendala untuk menahan mereka gitu? Yang kedua, tadi kalau nggak salah Bapak bilang diduga ada penerimaan uang dari beberapa proyek lain di Banjar yang diterima oleh Pak mantan Bupati ini. Apakah penerimaan itu dilakukan sama si RW atau ada kontraktor lain yang memberikan? Dan apakah kontraktor lain itu bakal diusut sama KPK gitu aja?
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan perhatian kepada KPK, khususnya mengikuti kinerja keras KPK. Baik itu dalam tahap penyelidikan, pemeriksaan terhadap para saksi, mungkin saya tahu juga rekan-rekan pasti mengikuti siapa saja yang diperiksa, dan kapan ini dilakukan penanganan perkara. Saya ingin sampaikan dulu bahwa tentu kita dalam melakukan pekerjaan, kita laksanakan sesuai dengan azas tugas pokok KPK. Pertama adalah demi kepentingan umum, kedua menjamin kepastian hukum, ketiga ada keadilan, keempat proporsionalitas, kelima itu ada akuntabilitas dan transparansi, dan yang keenam adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terkait dengan tugas pokok KPK dengan asas-asas tadi, tentu KPK harus bekerja secara profesional. Karenanya, setiap orang yang kita mintain keterangan, tentu ada kaitan dengan perkara yang sedang kita tangani. Karena sesungguhnya seorang saksi yang memberikan keterangan kepada penyidik, jauh dengan apa yang dia dengar, apa yang lihat, dan apa yang alami sendiri. Nah, kalau terkait dengan perkembangan perkara ini, apakah ada tersangka lain, tentu kita pun tetap bekerja keras dengan prinsip adalah mempedomani apa sesungguhnya tersangka. Di dalam hukum acara pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi nanti siapapun, kalau ada bukti-bukti permulaan cukup bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan kita menemukan tersangkanya, tentu kita akan tindak lanjuti. Yang berikutnya, tadi ada yang bertanya kenapa ini prosesnya ada kesannya lama. Jadi begini, di dalam kaitan suatu namanya rangkaian tindakan. Rangkaian tindakan dilakukan oleh KPK tentu berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya kita melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mengumpulkan, mencari keterangan saksi dan bukti-bukti, dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Jadi tidak bisa kita berikan ini lamban, ini cepat, tergantung kecukupan bukti itu. Kita juga tidak ingin menetapkan seseorang tersangka, tetapi buktinya masih kurang. Dan saya kira itu yang harus kita pedomani, kita tetap bekerja keras, dan yakinlah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh KPK, kawan-kawan, wartawan, jurnalistik, rekan media, maupun masyarakat, bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh KPK. Saya kira itu Pak Ali. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya rekan-rekan. Soalnya kan kita tidak ada yang seperti kemarin bincang-bincang diusulkan adanya update-update ya mungkin. Ya, oh gitu ya. Jadi untuk hari ini yang soal yang kasus lain aja, hari ini saya mau mewawancarai seorang pejabat juga di Kementerian Keuangan namanya Dudi Ridwan. Dan salah satu lagi bernama Santo. Dia Grab. Nah, dua-duanya saya wawancarai mengaku terkait Bupati Kolaka Timur. Nah, yang satu ini Grab, yang Gojek ini ternyata dia bercerita bahwa KTP-nya dipinjam untuk transaksi keuangan. Nah, kalau petinggi Kementerian Keuangan ini mengakui bahwa dia diperiksa terkait Bupati Kolaka Timur, dan salah satu diantaranya dia mengatakan terkait pinjaman untuk daerah. Apakah dalam kasus ini memang KPK sudah menemukan dugaan markup? Nah, satu lagi Pak Ketua, ya ada, ya satu lagi kasus lain untuk nanti kalau lidik nggak dijawab Pak Karyoto, Pak Ketua aja deh. Satu lagi, ini ada nih yang membuat saya agak kesal nih Pak Ketua. Ada
seorang terperiksa bernama Siwiwidi. Ini sudah 2 atau 3 kali diperiksa. Terakhir itu hari Senin diperiksa dan saya mendapatkan informasi bahwa dia mengembalikan uang. Ini dalam kasus apa? Nah, ketika saya wawancari, kamera saya ditampar. Ya saya tampar balik orangnya. Nah, maksud saya ini ada apa? Ini peristiwa kok aneh. Ini orang sampai diliput saja itu susah. Pak Jokowi aja lewat kemarin biasa aja kok gitu loh. Nah, ini ada apa? Ini siapa ini orang namanya Siwiwidi? Ini siapa? Kok dia membawa tas besar, dia mengakui bahwa itu mengembalikan uang. 2 case itu aja dulu Pak Ketua. Izin Pak Ketua. Makasih. Baik, terima kasih Pak Mario. Setiap orang yang kita panggil pasti ada kepentingan untuk penyidikan. Apakah tadi terkait dengan yang tukang Grab, apakah terkait dengan saudara W, nanti pasti rekan-rekan menemukan jawabannya. Tidak hari ini. Ada saatnya pasti yang tepat kita jawab. Tapi yang pasti adalah setiap penanganan perkara pasti memerlukan alat bukti. Salah satunya adalah keterangan saksi. Sehingga orang yang kita panggil diyakini oleh penyidik bahwa dia mampu memberikan keterangan terkait dengan telah, sedang, atau akan telah terjadi suatu peristiwa pidana. Oke? Sedangkan tadi yang disebut saudara, siapa tadi? Yang Anda sebut, W ya? Ya, W itu nanti akan ada jawabannya pun. Ya, kita tunggu saatnya. Oke? Kita akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Oke? Ya, makasih. Terima kasih, saya kira rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua, Pak Karyoto. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.